Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang Smart Governance. Smart Governance adalah sebuah konsep pemerintahan yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK, serta termasuk tata kelola kota, pemerintah daerah yang cerdas dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, konsep Smart Governance, yaitu mencakup tata kelola interaksi antara institusi formal, yaitu negara dan masyarakat sebagai sivil atau masyarakat ekonomi. Yang ketiga, prinsip-prinsip utama Smart Governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi warga, efisiensi layanan publik, serta pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis data. Materi selanjutnya yaitu manfaat governance, yaitu membantu lembaga atau badan publik dalam tata kelola atau pengelolaan organisasinya lebih tersistematis dan akan berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat desa. Selanjutnya, negara yang termasuk dalam Smart Governance yang pertama yaitu Korea Selatan, kedua Barcelona, dan ketiga London. Adapun kelebihan dan kekurangan Smart Governance yaitu yang pertama, kelebihan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kota. Kekurangannya, perkembangan antara inovasi, perkembangan teknologi informasi dan regulasi ternyata lebih cepat berkembang. Inovasi teknologinya artinya jika ada inovasi teknologi yang terkini belum bisa langsung dijalankan, harus melalui sistem regulasi anggaran. Adapun teknologi pendukung Smart Governance. Yang pertama, teknologi analitik, data dan kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk menganalisis data. Pemerintahan mengidentifikasi pola dan memberikan wawasan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Yang kedua, sensor dan perangkat IoT yang terpasang di infrastruktur kota dan mengumpulkan data real time tentang kondisi lingkungan lalu lintas dan penggunaan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, platform digital seperti situs web, pemerintah, aplikasi seluler, dan media sosial resmi memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan warga, serta memungkinkan partisipasi online dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang keempat, untuk mendukung Smart Governance, diperlukan sistem manajemen data terpadu yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan memungkinkan pertukaran informasi antar departemen pemerintahan. Selanjutnya, langkah-langkah menuju governance. Adapun langkah-langkah menuju Smart Governance yaitu yang pertama, perencanaan strategis dan roadmap. Yang kedua, kolaborasi antar pemerintah swasta dan masyarakat. Yang ketiga, investasi dalam infrastruktur dan sumber daya manusia. Dan yang keempat, evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan. Adapun pertanyaan dari teman-teman yang pertama yaitu jelaskan tantangan implementasi Smart Governance. Jadi yang pertama itu keamanan data dan privasi. Implementasi governance melibatkan pengelolaan data dalam skala besar termasuk data pribadi warga. Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah keamanan dan privasi data yang dicatat untuk melindungi data dari akses tidak sah, pencurian atau penyalahgunaan. Yang kedua, infrastruktur teknologi yang memadai. Penerapan Smart Governance membutuhkan infrastruktur teknologi yang kuat seperti jaringan internet, kecepatan tinggi pusat data, perangkat keras, dan perangkat lunak yang terintegrasi. Yang ketiga, kebijakan dan regulasi yang mendukung pemerintah perlu mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung implementasi Smart Governance seperti perlindungan data pribadi,
standar keamanan data, dan pedoman partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Pertanyaan kedua yaitu berikan penjelasan tentang penerapan smart governance di Indonesia. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar menerapkan konsep smart governance dengan meluncurkan satu program sebagai bentuk perwujudan dan perbaikan pelayanan publik di Kota Makassar, yaitu program Rindu Capil atau antrian online. Pertanyaan yang ketiga, apakah sasaran dari smart governance? Yaitu sasaran dari smart governance adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Pertanyaan selanjutnya yaitu berikan salah satu studi kasus implementasi smart governance. Salah satu studi kasus implementasi smart governance yaitu inisiatif dan proyek yang dilakukan mencakup pembangunan platform governance, aplikasi seluler untuk pelayanan publik, portal data terbuka, sistem pemantauan lingkungan berbasis IoT, dan mekanisme berpartisipasi warga dalam perencanaan kota. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu sebutkan indikator smart governance. Yang pertama, pelayanan publik, dan yang kedua, manajemen birokrasi yang efisien, dan yang ketiga, efisiensi kebijakan publik. Sekian.